Selamat malam Bapak Ibu Saudara, senang kembali berjumpa melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentu satu syukur yang patut kita naikkan kepada Tuhan. Kita boleh disertai dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur di malam hari ini. Kami menaikkan syukur kami kepadamu atas penyertaan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dari kami bangun pagi hari hingga pada malam hari ini sebelum kami beristirahat. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas baik itu di dalam pekerjaan, baik bersama dengan keluarga dan berbagai macam hal telah kami lakukan. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengerti. Kami telah siap, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab memberi judul Asaria Raja Yehuda. Firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin firman Tuhan. Satu perenungan tema kita pada malam hari ini yaitu jangan biarkan daamu kapan nih. Melihat perjalanan kita di dalam dunia ini, tentu kita sering melihat ya keadaan di mana ada beberapa orang ya, sebagian orang yang mungkin cuek ya, memiliki sikap cuek terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan di dalam berbudaya kadang kita cuek. Nah, ingat bahwa hal ini akan membawa sikap kita menjadi individualistis, atau membawa kita untuk memiliki sikap hidup yang acuh tak acuh. Bahkan melihat realita yang terjadi membuat kita cuek saja. Peristiwa yang kita baca pada malam hari ini adalah kisah Raja Asaria. Ya, pada umur 16 tahun, dia sudah menjadi seorang raja. Dan luar biasa begitu lama ia memerintah, 52 tahun. Apa yang dilakukan selama hidupnya?
Kalau firman Tuhan kita baca pada saat ini, dikatakan di ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Wah, luar biasa. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sejauh mana raja dari Asaria melakukan hal yang benar, yang taat kepada Allah. Kalau kita melihat bacaan kita selanjutnya, di ayat 4, dikatakan bahwa selama pemerintahannya, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit-bukit. Raja Asaria dikatakan benar, taat kepada Tuhan. Tetapi ternyata membiarkan rakyat-rakyatnya tetap menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia membiarkan rakyatnya menyembah berhala? Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menimpakan tulah kepada raja. Diberikan penyakit kusta bahkan sampai pada matinya. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular dan tentu diasingkan sesuai dengan bacaan kita. Ya, ditaruh di dalam sebuah rumah pengasingan. Anaknya yang menggantikan lagi yakni Yotam untuk memerintah pada saat itu. Kita melihat firman Tuhan pada malam hari ini bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana sikap yang benar dan taat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah merasa bahwa saya sudah beribadah dengan baik. Saya sudah aktif di dalam persekutuan, baik itu kumpulan, ibadah-ibadah yang lain. Ya, saya sudah melakukan hal yang benar. Apakah itu untuk diri sendiri saja? Inilah yang Raja Asaria lakukan. Hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, mementingkan rakyatnya. Padahal tugas, luar biasa, jabatan sebagai raja. Mampu mengatakan bahwa ratakan bukit yang di sana, pasti rakyat akan lakukan. Tetapi mengapa dia tinggal diam saja, tidak membiarkan, ya, supaya rakyat-rakyatnya seharusnya menyembah kepada Tuhan. Tapi ternyata dia membiarkan saja. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita peduli kepada orang lain? Ataukah kita sudah membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan hal yang tidak benar? Mintalah kekuatan kepada Allah. Roh Kudus-Nya lah yang menuntun kita untuk melakukan hal yang benar, di mana kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi perenungan kita, dan esok pagi kita akan bangun kembali dengan tubuh yang sehat oleh karena pertolongan Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami sebagai setiap anak-anak-Mu untuk melakukan hal yang benar dan taat kepada-Mu. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga peduli bagi orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun senantiasa turut kepada kehendak-Mu. Kami bersyukur malam hari ini atas semua yang boleh terjadi bagi kami semua. Baik di dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak, orang tua, bahkan di dalam pekerjaan kami boleh melaluinya hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di malam hari ini, kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap rencana-rencana kami ke depan. Ada banyak hal yang kami rencanakan, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menolong kami untuk kami boleh melaluinya. Berkati setiap anak-anak di dalam masa pertumbuhan,
di dalam masa pendidikan, bahkan yang sudah bekerja, yang mencari pekerjaan, bahkan di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan berkati segenap orang tua, baik yang menikmati tugas di dalam setiap pekerjaan dan keluarga, bahkan orang tua kami di dalam lanjut usia yang Tuhan karuniakan baginya. Senantiasa Engkau mampukan kami semua untuk tetap kuat menjaga iman percaya kami hanya kepadamu. Di malam hari ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dimanapun berada. Tuhan juga yang senantiasa menopang di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Juga malam hari ini, segenap anggota jemaat dimanapun berada, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan senantiasa menjaga kami, sehingga kami boleh melalui istirahat malam hari ini dengan baik. Dan esok pagi kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Mari kita merenungkan kembali melalui pujian ini. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Dan selamat beristirahat, selamat menikmati malam hari ini. Tuhan beserta kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya